Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan serta perlindungannya kepada kita semua. Baiklah, pada pertemuan kedua kita kali ini, kita akan membahas mengenai sistem reproduksi manusia. Coba diperhatikan pada gambar di slide ini. Di samping kanan yaitu adalah sistem reproduksi pada laki-laki dan di sebelah kiri itu adalah sistem reproduksi pada wanita. Makhluk hidup memiliki ciri diantaranya yaitu berkembang biak. Begitu juga dengan manusia. Manusia hanya mengalami reproduksi secara seksual. Laki-laki dan perempuan memiliki sistem reproduksi yang berbeda sesuai dengan fungsinya. Proses reproduksi pada manusia membutuhkan sperma dan ovum. Sperma merupakan sel kelamin manusia yang dihasilkan oleh laki-laki, adapun ovum merupakan sel kelamin manusia yang dihasilkan oleh perempuan. Baik, kita langsung saja membahas mengenai organ reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi pada laki-laki, jika kita lihat pada gambar yang ada di slide ini, yang pertama, di sini ada epididymis, kemudian ada skrotum, ada testis, penis, uretra, vas deferens, tulang panggul, kandung kemih, sakrum, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar borboretal, dan rektum. Ustazah akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi dari organ-organ tersebut. Penis, yang pertama ada penis. Penis merupakan sebagian saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Yang kedua ada skrotum. Skrotum ini berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat dua buah testis, yaitu ada testis yang kanan dan testis yang kiri. Lihat di gambar sebelah kanan. Nah, di sini bagian ini merupakan testis kanan dan testis kiri. Testis adalah alat kelamin bagian dalam yang fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Jadi, selama ini sperma itu diproduksi di testis. Pintar. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Jadi, di sini epididymis, mohon maaf, testis maksudnya. Testis ini merupakan tempat pembuatan sperma atau pabriknya sperma. Kemudian ini ada epididymis. Epididymis ini adalah tempat penyimpanan sementara sperma. Jadi ketika sperma itu sudah terbentuk di dalam testis, maka sperma yang sudah jadi tersebut akan disimpan di epididymis untuk sementara waktu. Kemudian ada saluran uretra atau uretra di sini. Saluran ini yang terdapat di dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Jadi ketika tadi sperma sementara disimpan di dalam epididymis, ketika akan dikeluarkan itu melalui saluran uretra. Nah, saluran ini tidak hanya sebagai saluran pengeluaran sperma, tetapi juga sebagai saluran pengeluaran urin. Yang keenam, ada vesicula seminalis. Vesicula ini merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa, sifatnya alkali. Fruktosa yaitu gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembukuan. Dan yang ketujuh ada kelenjar prostat. Dia terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Dan yang terakhir ada vas deferens, yaitu fungsinya sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Nah, jadi kalau tadi epididymis itu sebagai tempat sementara, kemudian dia ketika keluar itu melalui saluran uretra. Nah, kalau misalkan spermanya itu disimpan sebelum dikeluarkan, itu dia akan berada di vas deferens.
Epididymis tempat penyimpanan sementara sperma setelah diproduksi oleh testis. Kalau vas deferens itu adalah tempat beradanya sperma sebelum dia dikeluarkan. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, kita lanjut ke organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita atau organ reproduksi perempuan, kita lihat pada gambar di slide ini. Yang pertama, paling bawah itu ada vagina, kemudian ada cervix, ada endometrium, ada uterus, uterine wall, ada corpus luteum, follicle, oviduct, dan ovaris atau ovarium. Vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim sekaligus tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Yang kedua ada cervix. Cervix atau kita kenal juga sebagai leher rahim. Itu merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Yang ketiga, saluran telur atau tuba Fallopi atau disebut juga dengan oviduct terdapat sepasang di setiap tubuh perempuan, yaitu di kanan dan di kiri. Oviduct memanjang ke arah samping dari uterus. Fungsinya adalah membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran inilah terjadi fertilisasi dan pembuahan. Lihat di gambar. Di sini ada oviduct, dia berupa saluran, ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri. Nah, di sini itu sel telur yang tadi sudah matang akan diam di dalam oviduct. Kemudian di dalam oviduct inilah akan terjadi pembuahan atau proses bertemunya sel telur, ovum, dengan sperma. Dan ketika sel telur dan sperma ini sudah bertemu, kemudian mereka membelah, untuk proses selanjutnya ini akan turun menuju rahim atau uterus di sini nanti. Yang keempat, ovarium. Ovarium merupakan tempat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel, sel telur atau ovum dikembangkan. Folikel juga menghasilkan hormon perempuan, yaitu estrogen dan progesteron. Ini ovarium. Di sini telur dimatangkan. Jadi ketika nanti telurnya sudah matang, maka telur tersebut akan berpindah ke oviduct. Nah, seperti itu. Dan yang kelima ada rahim. Rahim itu berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma. Dinding rahim itu disebut dengan endometrium, itu berperan dalam pembentukan plasenta. Nah, seperti yang tadi sudah Ustazah jelaskan, bahwa sel telur itu akan dimatangkan di ovarium di sini. Kemudian setelah matang dia akan berpindah tempat ke oviduct. Disinilah akan terjadi fertilisasi atau bertemunya antara sel telur dengan sel sperma. Setelah terjadi pertemuan, maka nanti mereka akan pindah ke uterus yang selanjutnya di sini akan terjadi perkembangan janin. Proses reproduksi pada manusia. Proses reproduksi pada manusia diawali dengan pembentukan sel kelamin pada laki-laki dan perempuan. Pembentukan sel kelamin pada laki-laki disebut dengan sperma dan proses pembentukannya itu disebutnya spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi pada testis. Kenapa di testis? Karena tadi testis itu sebagai tempat pembuatan atau tempat terbentuknya sperma. Perhatikan gambarnya. Pertama, proses pembentukan sperma itu disebutnya spermatogenesis. Spermatogonium itu adalah sperma yang belum jadi. Kemudian ini kita ada di spermatosit primer. Terjadilah pembelahan secara meiosis, pembelahan meiosis 1. Nah, kemudian dia nanti akan ke fase spermatogenesis kedua atau sekunder. Di sini akan terjadi pembelahan meiosis, di mana satu sel itu akan membelah diri menjadi dua, satu jadi dua, seperti yang kalian lihat di slide-nya. Kemudian setelah menjadi spermatid, mereka jadilah sperma yang utuh. Sperma atau spermatogonia yang secara berurutan akan membelah menjadi spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, dan terbentuklah sperma.
Seorang laki-laki dapat menghasilkan sperma sepanjang hidupnya selama dia sehat. Jadi tidak ada batasan umur. Walaupun dia sudah tua, setiap laki-laki itu tetap dan mampu menghasilkan sperma, berbeda dengan wanita. Dan setiap harinya sperma yang dihasilkan itu sekitar 300 juta. Namun hanya ada satu sperma saja yang dapat membuahi ovum. Yang kedua, proses pembentukan ovum atau oogenesis. Oogenesis ini terjadinya di ovarium. Kenapa? Karena tadi proses pematangan ovum itu terjadi di ovarium. Pada ovarium terdapat sel induk ovum atau disebut juga dengan oogonium yang secara berurutan akan membelah menjadi oosit primer. Perhatikan gambarnya. Kemudian berubah lagi menjadi oosit sekunder, menjadi ootit dan terbentuklah ovum. Ovum yang siap dibuahi akan keluar dari ovarium. Proses pelepasan ovum dari ovarium ini disebut dengan ovulasi. Saat ovum tidak dibuahi, maka ovum akan mati dan terjadilah menstruasi. Jadi menstruasi itu terjadi ketika sel ovum kita sudah matang tetapi tidak dibuahi. Akhirnya terjadilah proses menstruasi. Siklus menstruasi pada perempuan umumnya memiliki jarak 28 hari. Pembentukan ovum pada wanita terjadi pada umur antara sekitar 13 sampai 45 tahun atau ketika seorang tidak memproduksi ovum lagi maka dia dikatakan menopause. Berbeda tadi dengan laki-laki yang sepanjang hidupnya mampu menghasilkan sel sperma. Kalau perempuan, kisaran dia mampu menghasilkan ovumnya yaitu di umur 13 sampai dengan 45 tahun. Proses kehamilan akan terjadi jika ovum dibuahi oleh sperma. Dan proses pembuahan ovum oleh sperma ini disebut dengan fertilisasi. Prosesnya terjadi di ovidak. Fertilisasi terjadi pada tuba falopi atau ovidak. Sel telur yang telah dibuahi itu nanti disebutnya zigot. Zigot ini akan bergerak menuju rahim dan dalam perjalanannya menuju rahim, zigot berulang kali membentuk embrio. Tadi dia proses pembelahannya berlipat ganda. 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, 16 menjadi 32 dan seterusnya. Selanjutnya, embrio yang menempel pada dinding rahim ini nanti embrionya akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim dan membentuk janin. Janin ini akan keluar sebagai bayi setelah kurang lebih sekitar 9 bulan berada di dalam rahim. Baik, kita lanjut pada slide selanjutnya. Kelainan pada sistem reproduksi manusia. Kelainan pada sistem reproduksi manusia yang pertama itu ada gonore atau kencing nanah. Kelainan ini merupakan kelainan yang berasal dari bakteri Neisseria gonorrhea. Ini ditularkan karena hubungan seks dengan penderitanya. Jadi salah satunya misalkan laki-lakinya menderita gonore atau kencing nanah, kemudian dia berhubungan dengan wanita yang sehat, maka si wanita yang sehat ini akan memiliki kemungkinan tertular dan menderita penyakit kencing nanah. Yang kedua, ada sifilis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Treponema pallidum dengan gejala luka pada bagian masuknya bakteri tersebut ke dalam tubuh. Jadi nanti ada luka karena apa? Karena bakterinya ada di dalam tubuh orang tersebut. Yang ketiga ada herpes simplex genitalis. Adalah penyakit yang disebabkan virus dengan nama herpes simplex tipe 2. Virus ini menyerang bagian kulit genitalia luar, vagina dan anus dengan gejala gatal-gatal, kemerahan, dan pedih pada bagian kulit daerah kelamin. Jadi kalau yang tadi adanya di dalam tubuh sifilis itu, kalau yang herpes simplex ini pada area luar alat kelamin. Dan yang keempat ada HIV AIDS. Adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV
atau Human Immune Deficiency Virus yang mengakibatkan sistem kekebalan atau imunitas tubuh manusia menurun. Apa sebabnya? Dia itu karena kontak fisik, tertular melalui hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan, kemudian karena penggunaan jarum suntik yang bergantian. Itulah kenapa alasannya di dalam agama kita, di dalam agama Islam, kita tidak boleh berhubungan dengan orang lain selain muhrim kita, selain seseorang yang halal untuk kita. Karena apa? Karena untuk menghindari berbagai penyakit yang tidak diinginkan, karena sering berganti-ganti pasangan itu akan membuat seseorang memiliki kesempatan lebih besar untuk menderita penyakit kelamin. Baik, inilah penjelasan dari materi kita hari ini mengenai sistem reproduksi manusia. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti kita akan bergabung di Google Meet. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan mudah dimengerti dan bisa menjadi amal baik untuk Ustazah. Kurang lebihnya Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.